Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu fenomena dalam sejarah yang sudah umum terjadi dan sesungguhnya menghasilkan kontroversi. Kita akan mulai dengan cerita saya pribadi pengalaman. Jadi dulu waktu saya SMA, ada kawan saya ngajukan pertanyaan tebak-tebakan gitu ya. Coba tebak, apa bahasa Inggrisnya udara, uang, dan kursi? Saya langsung saja refleks dulu menjawab air, money, and chair. Dan semua teman-teman saya tergelak tawa. Saya butuh waktu beberapa detik untuk menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang cabul dan lucu. Beberapa tahun kemudian tentu saja kita ingat waktu Ada Apa Dengan Cinta yang kedua dirilis, itu banyak sekali lelucon-lelucon tentang alih bahasa. Ada Apa Dengan Cinta 2 itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dibaca dengan logat Indonesia atau aksen Sunda kalau bisa, itu kan menjadi di situ. Saya mungkin salah satu orang yang pertama menyadari itu, tetapi waktu saya ngajak teman untuk tebak-tebakan kayak gitu, ternyata saya garing karena semua orang juga sudah menyadari itu. Jadi kan saya malu. Meskipun beberapa kesalahan terjemahan itu lucu, tetapi untuk beberapa kasus dalam sejarah, kesalahan terjemahan itu berakibat sangat fatal. Perang Dunia Kedua di Pasifik itu terjadi gara-gara kesalahpahaman atas terjemahan orang-orang Jepang dan orang-orang Amerika dalam berdiplomasi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Perang Dunia Ketiga itu berulang kali hampir terjadi gara-gara kesalahan terjemahan Amerika Serikat ke Rusia atau bahasa Rusia ke Amerika Serikat. Nah, kesalahan-kesalahan terjemahan semacam ini ada yang bahkan bertahan sampai ribuan tahun dan akhirnya baru bisa diketahui zaman sekarang. Kita pernah bahas misalkan tentang benua Lemuria yang sekarang booming, di mana-mana diceritakan bahwa ini adalah nenek moyang kita apa dan sebagainya. Itu juga adalah salah terjemahan. Kita pernah bahas di episode yang ini. Nah, sekarang kita akan ulas ada 5 salah terjemahan yang juga berdampak besar terhadap dunia, baik secara kultur maupun politik, bahkan agama. Yuk kita mulai. Apakah Baraya senang dengan cerita-cerita UFO? Kalau senang, saya sampaikan bahwa sebagian besar dari cerita-cerita itu adalah cerita yang direkayasa atau palsu. Tetapi ada juga cerita dalam sejarah yang merupakan kesalahan terjemahan yang sangat fatal. Jadi ceritanya begini Baraya. Tahun 1877, seorang ilmuwan terkemuka, Giovanni Sarapelli, dari Italia, itu menemukan ada guratan-guratan alamiah yang ada di planet Mars. Kemudian dia labeli dengan tulisan kanali. Ini sebenarnya artinya adalah saluran, dan saluran itu tidak harus menunjukkan ada makhluk hidup di sana. Tetapi karena pada waktu itu sedang booming didirikannya terusan Suez beberapa tahun sebelumnya, dan itu disebutnya Suez Canal buatan manusia, maka kanali itu segera diterjemahkan menjadi terusan atau terowongan. Nah, ini berimplikasi bahwa terma itu menjadi dibuat oleh manusia. Karena kesalahan terjemahan inilah akhirnya orang-orang banyak yang mengira bahwa memang di Mars itu ada kehidupan. Kesalahan terjemahan ini berembet lebih jauh lagi. Percival Lowell, seorang astronom Amerika Serikat, itu luar biasa keranjingan dengan hal ini, sehingga dalam beberapa tahun ke depan dia sampai menulis 3 buah buku ilmiah tentang bagaimana makhluk-makhluk Mars itu mendirikan terowongan-terowongan, bangunan-bangunan, jalan-jalan, saluran, distribusi air, dan lain sebagainya. Jadi orang Mars ternyata bikin irigasi-irigasi, itu dalam buku ilmiah, dalam buku sains. Dan Wells, juga seorang astronom, itu bahkan sampai mempublikasikan sebuah buku berjudul Martian Intelligence atau Intelijen Martial. Jadi ada makhluk-makhluk yang berintelijen tinggi yang ada di planet Mars itu. Ini benar-benar mengoyak kepercayaan masyarakat pada waktu itu, karena pada waktu itu masyarakat memang lagi awal-awal suka dengan astronomi. Dan puncaknya pada tahun 1939, siaran radio di Amerika Serikat di waktu Halloween itu menceritakan tentang invasi dari makhluk-makhluk luar angkasa dari Mars yang datang ke bumi. Cerita ini benar-benar membuat gempar dunia, atau khususnya membuat gempar Amerika Serikat, dan banyak orang yang sangat paranoid akibat percaya sama cerita itu. Baraya pernah nonton episode SpongeBob kan, yang waktu dikejar-kejar sama robot dan membuat kepanikan massal itu. Nah, itu terinspirasi dari cerita ini, karena cerita bohong ini ternyata memang membuat ribuan orang di Amerika Serikat panik.
Kemudian salah terjemahan berikutnya itu adalah Lucifer. Ini adalah salah satu kesalahan terjemahan yang rentang usianya paling panjang yang pernah diketahui. Baraya sampai sekarang kita juga masih kenal istilah Lucifer. Dia adalah seorang iblis yang dijatuhkan dari sorga ke dunia. Dia memusuhi baik manusia maupun Tuhan. Sebenarnya cerita seperti ini tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia dan tidak ada dalam Alkitab versi manapun kecuali King James. Hanya satu itu saja. Dan dari manakah terjemahan King James ini? Dari Vulgata, yaitu terjemahan bahasa Latin dari Alkitab dari bahasa Ibrani. Siapa yang menerjemahkannya? Santo Jerome, yang kemampuan dalam berbahasa Latinnya dipertanyakan, atau kemampuan dalam berbahasa Ibraninya dipertanyakan, walaupun sebagian besar memang setuju bahwa dia ahli tata bahasa. Nah, sebenarnya dalam Yesaya 14:12 itu dikatakan bahwa seorang raja lalim, jahat, khususnya kepada orang Israel. Kemudian Tuhan mematikan dia dengan cara yang mengenaskan. Dicatatlah dalam Alkitab itu sebagai kejatuhan yang menyakitkan dan seterusnya dan seterusnya. Oleh Santo Jerome ini kemudian diterjemahkan sebagai malaikat yang ada di langit yang sombong dan jahat kemudian dijatuhkan ke bumi. Jadilah Lucifer itu. Kata Lucifer yang artinya pembawa cahaya atau planet Venus atau apa, itu karena memang pada waktu itu banyak mitologi yang terkait dengan planet Venus. Karena planet Venus itu kan muncul di satu saat, kemudian di tengah malam dia tidak ada, dan di akhir malam dia muncul lagi dengan cahaya yang terang, yang disebut sebagai bintang kejora atau bintang timur. Maka misal terjemahan di Alkitab bahasa Indonesia juga disebutnya bintang timur, bukan Lucifer. Jadi Lucifer itu apa? Tidak ada setan wujudnya, makhluknya seperti itu. Walaupun nanti pada perkembangan selanjutnya dalam ilmu demonologi atau angelologi itu disebutkan bahwa ini Lucifer temannya Satan, temannya Leviathan, temannya Belial, Belzebub, Agares dan sebagainya, termasuk Falak di situ ada. Yang 72 setan yang ditaklukkan oleh Raja Salomo itu. Ya, kapan-kapan kita bahas lah. Tapi kan akhirnya jadi populer, jadi ada film John Constantine gitu ya. Atau orang Indonesia ada yang mengaku pernah kesurupan Lucifer, melihat Lucifer dan sebagainya. Enggak, itu histeria massa aja yang dimunculkan gara-gara kesalahan terjemahan. Jadi kita sampaikan bahwa kesalahan terjemahan itu pengaruhnya bisa sangat besar, bahkan terkait dengan sistem religi seseorang. Kemudian ada kesalahan terjemahan berikutnya yang implikasinya besar, bukan hanya terkait agama, tetapi juga agama, sosial, politik, dan budaya. Apa itu? Hindu. Hindu itu kita kenal sekarang sebagai bagian dari agama, misalkan Hinduisme atau Hindu Bali atau Hindu atau apa dan sebagainya. Sempat sedikit-sedikit pernah saya bahas di beberapa episode yang lain. Saya kemukakan di sini bahwa Hindu itu adalah salah terjemahan. Hindu itu tidak bermula dari bahasa Sanskerta, tidak ada di bahasa Pali, tidak ada dalam bahasa Urdu, tidak ada dalam bahasa apapun yang ada di India sekarang. Orang-orang India sekarang itu mengakui setidaknya ada 23 bahasa resmi yang mereka akui. Tetapi tidak ada satupun yang menyebut tentang yang namanya Hindu. Jadi dari mana itu Hindu? Kan Hindu itu akhirnya menghasilkan India. Nah, apakah nama India juga tidak diakui? Salah terjemahan? Memang kenyataannya adalah salah terjemahan. Orang India menyebut negaranya di zaman dulu itu adalah Bharat Varsa. Sekarang ada film Mahabharata. Atau kalau Baraya lihat di Google, di Wikipedia yang sekarang, misalkan nama India yang sesungguhnya itu adalah Bharat Ganaraja. Barat. Jadi nama daerah itu tuh Barat. Dan nama agama yang ada di situ itu adalah Sanatana Dharma. Kalau mau disebut agama, sesungguhnya juga ini adalah sesuatu yang sangat kontroversial. Nah, jadi nama asal kata Hindu itu dari mana? Ini yang saya bilang tadi salah terjemahan dimulai dari Alexander Agung. Jadi ceritanya gini, di India itu, kita sebut nama India yang salah itu ya, ada sungai namanya Sungai Sindhu. Kalau mau masuk ke India memang harus lewat sungai itu jalan satu-satunya. Jadi setelah masuk ke celah Khyber di Afghanistan, itu kemudian masuk ke India itu lewat Sungai Sindhu. Nah, orang-orang Yunani di bawah Alexander masuk ke situ dan kesulitan untuk menyebut nama Sindhu, sehingga disebutnya Indu. Inilah yang belakangan kemudian menjadi nama Indus. Itu disebut sebagai Sungai Indus. Udah salah terjemahan lagi ya. Indus inilah yang kemudian menjadi nama India. Dan dari nama India inilah kemudian tercipta Indo-Jerman gitu ya. Dan dari sini muncul juga nama Indonesia. Jadi baik Indonesia, Indus, Indo, India itu semuanya adalah salah terjemahan dari Sindhu. Jauh-jauh kan.
Berabad-abad kemudian, datanglah penakluk-penakluk Persia yang beragama Muslim masuk ke situ. Apa yang mereka sebut untuk sungai itu? Mereka sebutnya Hindu. Jadi huruf S-nya dihilangkan karena menggunakan aksen dari orang-orang Persia. Nah, karena orang-orang Islam itu bertahan memerintah di sana selama 8 abad atau 7 abad lamanya, maka istilah Hindu itu tetap dipertahankan. Setelah sekarang jadi Hindu, jadi India, jadi Indonesia ya. Luar biasa salah terjemahan itu. Kemudian yang keempat, kesalahan terjemahan berikutnya. Kali ini tidak benar-benar terlalu serius. Kita bicara soal Cinderella. Baraya begini, kisah tentang Cinderella itu muncul berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Masehi. Orang-orang Yunani punya cerita versi asli dari Cinderella, yaitu ada seorang gadis cantik, kemudian sepatunya dijemur. Suatu kali sepatu itu dibawa sama elang. Entah kenapa, mungkin elangnya fetis gitu ya, senang sama sepatu cewek. Dibawa, tapi di tengah jalan sepatunya jatuh dan menimpa seorang raja. Raja itu ngelihat, sepatunya lucu. Fetis juga kayaknya ya. Sepatunya lucu, siapa yang punya sepatu ini? Dicari-carilah ke seantero negeri dan akhirnya ditemukan si gadis itu. Mereka saling jatuh cinta dan bahagia selamanya. Tara, itu adalah versi asli dari cerita Cinderella. Tetapi itu kemudian bergabung di abad pertengahan dengan cerita Cina, yaitu cerita Yixuan. Yixuan itu adalah seorang anak yang hidup bersama seorang ibu tirinya dan 2 kakak perempuannya yang juga kakak tiri. Klise ya, tapi memang ini berasal dari cerita zaman dulu. Nah, si gadis ini, si Yixuan ini dibully terus-terusan sama mereka bertiga itu. Bahkan dia pernah memelihara ikan mas yang sangat dia sayangi. Ketahuan bahwa itu adalah ikan mas yang sangat disayangi, digoreng sama mamahnya, kemudian dimakan sama-sama. Yixuan yang benar-benar sakit hati itu kemudian mengumpulkan tulang belulang si ikan itu, kemudian menguburkannya dengan layak sambil nangis-nangis. Tetesan air matanya itu kemudian menyuburkan, dan akhirnya si ikan itu keluar arwahnya dari kuburan itu dan bilang bahwa terima kasih banyak atas persahabatan kita, saya sangat hargai ini, bla 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 bla. Kemudian saya akan berikan sebuah gaun yang sangat cantik yang bisa digunakan kalau dibutuhkan. Akhirnya si Yixuan ini menggunakan ini saat raja mengadakan pesta. Ketika raja mengadakan pesta dan Yixuan datang dengan gaun yang sangat cantik dari arwah ikan itu, si rajanya tertarik dan Yixuan-nya juga sama-sama tertarik terhadap si raja itu. Akhirnya jadian, menikah, dan mereka bahagia selamanya. Gabungan dari 2 cerita inilah yang kemudian menjadi tradisi folklore di Eropa, dan kemudian pada abad ke-17 dituliskan kembali oleh Charles Perrault. Apa yang menjadi masalahnya di situ adalah bahwa secara tradisional sepatu yang dimaksud itu adalah sepatu kulit bajing. Jadi bahasa aslinya dalam bahasa Prancis itu adalah pantoufle de fer. Pantoufle de fer gitu ya. Nah, pantofel itu kan sepatu ya, sepatu dari kulit bajing. Si Perrault ini kemudian berpikir, mendengar bahwa yang dimaksudnya itu adalah fere. Jadi pantoufle de pere. Jadi sepatu dari kaca, dan akhirnya sampai sekarang itu diterjemahkan menjadi Cinderella dengan sepatu kacanya. Ini kesalahan terjemahan yang kecil, dan saya pikir malah jauh lebih baik lagi, karena kalau kita misalkan membayangkan Cinderella dan sepatu kulit bajing gitu kan nggak enak banget gitu. Mendingan emang Cinderella dan sepatu kaca. Tapi maksudnya saya pengen menjelaskan kepada Baraya sekali lagi dan berkali-kali bahwa terjemahan-terjemahan yang salah seperti ini menghiasi dunia, dan bisa saya katakan bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang kita pahami sekarang sesungguhnya berasal dari kesalahan terjemahan gitu ya. Tetapi di sisi lain kita juga menemukan ada kesalahan terjemahan yang lain yang justru malah menghasilkan kebencian yang sangat luar biasa. Dalam hal ini terkait dengan komunis dan non-komunis. Kita kenal dengan semboyan atau slogan yang banyak dikemukakan oleh orang-orang komunis bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Ini sebenarnya adalah salah terjemahan, Baraya. Jadi sebenarnya Karl Marx dalam bukunya Kritik atas Hegel itu memang menuliskan kalimat ini dengan kata-kata sebagai berikut: agama adalah opium bagi masyarakat. Apakah opium itu candu? Iya, tapi maksud Karl Marx itu bukan candu bagi masyarakat, tetapi penenang, obat penahan rasa sakit. Jadi ada prajurit ketembak,
kesakitan luar biasa, dikasih opium itu akan menenangkan, dia tidak lagi merasa kesakitan yang berlebihan atau bahkan mungkin tidak mengalami rasa sakit sama sekali. Jadi maksudnya dalam konteks ini Marx itu memuji fungsi-fungsi agama sebagai penenang dari masyarakat. Ingat, Karl Marx itu hidup di zaman revolusi industri, ketika kesenjangan ekonomi semakin tinggi dan ketika masyarakat itu ribut gara-gara masalah-masalah sosial, kriminalitas, pengangguran, dan lain sebagainya. Marx kemudian menulis di sini, agama adalah desah keluh nafas dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tidak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat. Jadi dunia kacau balau dan agama ini penenang bagi masyarakat. Begini Baraya, saya pengen menjelaskan sedikit tentang sikap Karl Marx. Marx itu adalah seorang yang ateis. Dulunya Yahudi, pindah ke Kristen, kemudian diketahui belakangan dia adalah ateis. Tetapi walaupun dia seperti itu, sama seperti yang pernah kita bahas di episode yang ini, Marx itu adalah orang yang mendua dalam banyak hal, termasuk juga dalam hal agama. Dalam satu sisi, Marx itu sering menghujat habis-habisan agama, tetapi di sisi lain, Marx pernah membela-bela agama. Dalam konteks ini, Marx itu sedang membela agama. Dan inilah kemudian yang tidak disukai oleh Lenin. Maaf ya, anginnya gede banget. Lenin itu adalah pecinta berat, pengagum berat Karl Marx. Kalau ada yang tidak disukai Lenin terhadap Marx, itu adalah karena Marx itu kurang ateis menurut Lenin. Jadi kata si Lenin itu, Marx itu kurang menghujat, kurang greget dalam menjelek-jelekan agama. Jadi ateisnya ateis nanggung gitu, kata Lenin. Tapi bagi saya sih ini masuk akal juga, karena Karl Marx itu kan dapat ide-idenya diantaranya adalah dari Hegel dan dari Feuerbach. Dari Feuerbachnya akhirnya memujurkan dia menjadi ateis, tapi sebelumnya dia ilmu dialektikanya itu kan dari Hegel yang sangat menganggap bahwa Tuhan itu ada melalui filsafat roh absolutnya itu. Ya, tapi apapun itu maksud saya Baraya, bahwa kesalahan terjemahan ini menciptakan jurang pemisah antara kaum agama dengan kaum komunis yang menganggap bahwa orang-orang komunis itu anti agama bla 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 bla. Ya benar atas dasar slogan ini, tetapi slogan ini sendiri salah terjemahan atau salah memahami konteks Karl Marx. Oke Baraya, itu saja, semoga bermanfaat. Maaf saya waktu bikin video ini anginnya besar sekali, jadi mungkin banyak noise. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.